Halo teman-teman sekalian, balik lagi kita ke dalam uji validitas melalui software IBM SPSS Statistik 26. Nah, langsung saja saya akan memberitahu kepada kalian semua file-file apa yang perlu di-download. Nah, file-file itu berupa tabel R, itu kalian harus download dan isinya itu seperti ini. Ini penting sekali, biasanya kalau anak statistik itu pasti buat tabel ini kemana-mana karena angka ini tuh kayak rumus rumus pasti. Lalu setelah tabel R, saya ingin kalian menurut kalimat kesimpulan plus rumus. Nah, kenapa ini perlu download? Karena di sini kalian akan mengerti dari mana saya nantinya akan mendapatkan kalimat kesimpulan. Nah, di sini ada rumusnya untuk bivariate dan juga ada rumusnya untuk corrected. Nah, berikut juga link referensi dari mana saya menemukan rumus ini. Biar mudahnya, jika kalian butuh referensi, maka saya sudah tulis dan tinggal dibuka linknya. Lalu, ada seri 1 belajar statistik yang kalian sudah download di WhatsApp group ya. Lalu ada kalimat kesimpulan. Nah, kalimat kesimpulan ini isinya adalah jawaban. Ini saya sudah buat jawabannya. Nanti kalimat ini tinggal dikopas ke Word kalian setelah ekspor hasil kerja SPSS-nya. Nah, jadi kalimat ini kalian tinggal kopas sebagai langkah akhir sebelum kalian kirim ke Google Classroom. Lanjut, ada skor total. Skor total ini isinya adalah penjumlahan setiap item 1 sampai 9. Itu dijumlahkan ya, sebanyak 15 kali. Nah, jika kalian males berhitung, saya sudah menghitungnya, dan ini udah pasti, udah berkali-kali dihitung, kalian nanti tinggal masukin data ini aja ke dalam SPSS-nya. Oke, dah itu aja sih yang perlu kalian download. Kalau ini, dua ini saya akan menjelaskan setelah kalian melakukan hasil ekspor. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kalian harus mengulang semuanya dari awal. Kenapa demikian? Biar tidak terjadi namanya crash atau miskomunikasi. Jadi kita lakukan pure dari awal semuanya. Tetapi kalau kalian punya data .saf seperti ini, nah kalian bisa langsung open data itu. Nah, data saf ini dapat dari mana? Data saf ini dapat dari ketika kalian mengedit atau menginput angka-angka ke dalam SPSS. Nah, itu berupa data saf. Tapi kalau misalnya kalian uh, nge-save tapi yang log itu formatnya .spfv bukan .sav. Demikian. Baik, saya mulai dari awal saja biar kalian tidak bingung. Kita double klik. Oke, keluar lognya. Ini yang saya bilang kalau kalian save dari sini maka hasil save-an itu formatnya .spv. Nah, kalau kalian save ini formatnya SPV. Nah, kalau kalian klik export di tab file, itu baru ada pilihan menjadi Word. Maaf, dot Word itu bukan seperti ini. Maksudnya uh, doc atau ada juga .pdf. Nah, nanti ini kita akan bahas setelah kita mau selesai mengekspor dan meng-save semua data. Oke, kita balik lagi ke tab editor ya, data editor ya.
Kita balik ke tab data editor ya. Nah, ini dia. Kalian lakukan pengetikan ulang ya. Item 1 sampai 9. Item 1, terus item 2, terus item 3, dan berikutnya. Lalu tahap ini saya skip dahulu ya, biar cepat. Jadi saya open file data saya yang formatnya .sav. Oke, ini udah keluar. Jadi di close. Nah, ini data yang sudah saya input dan data view ya. Itu udah ada ya. Ini yang kalian input dari tabel. Di sini item. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini. Perlu diketahui bahwa ini itu yang horizontal ya. Kalau yang di SPSS itu yang tabel di atas tapi menjalar ke kanan. Sedangkan kalau ini responden. Nah, kalau responden ini itu tabelnya ke bawah. Bukan ke samping, tapi ke bawah, atas bawah, vertikal. Nah, ini kalian input dulu datanya. Kalian input ke sini. Untuk tips mudahnya, kalian bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboard bagian bawah kanan. Yang ada panah atas, kiri, kanan, bawah. Jadi kalian bisa gunakan agar cepat untuk mengisi. Saya sini 1, 3, 2, 4, langsung. Atau kalian bisa mencet tab untuk ke kotak selanjutnya supaya mudah. Dan jangan lupa skor total yang ada di sini dimasukkan ke sini, diinput ke sini. Seperti itu. Ini input sini, ini input sini, ini input sini, dan seterusnya. Sampai 15 responden. Oke, itu sekian untuk data view. Nah, sekarang kita balik ke variable view. Variable view ini perlu kalian ketahui bahwa numeric type-nya semuanya numerik. Type-nya semua numerik, nggak ada yang berubah. Lalu, untuk item skor total, kayak misalnya di sini, pilihannya adalah scale. Nah, sedangkan untuk item 1 sampai 9 itu menggunakan ordinal, kan scale. Nah, kalian perhatikan itu. Dan yang terakhir kalian perlu perhatikan adalah ini, desimal. Mengapa harus 0? Karena nantinya kalau kita udah menghasilkan data dari dua metode bivalid dan corrected, kalau kita nulis angka genap 28 misalnya, itu ada komanya di belakang, 0, 0. Kalau kalian di sini tetap mempertahankan 2. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan 0, maka nantinya akan berubah menjadi 28 aja. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah tahap untuk ke metode bivalidnya itu sendiri. Nah, ketika udah rapi seperti ini, kita langsung ke tab Analyze yang ada di sini. Nih.
tab ini. Nah, mari kita klik. Nah, kita klik tab Analyze akan keluar seperti ini. Lalu, kita pilih Correlate. Kita pilih Correlate, terus Bivarit. Nah, kita klik. Oke, keluar kotak dialog Bivarit Correlation. Nah, di sini semuanya kita pindahkan, termasuk skor total, seperti petunjuk yang ada di buku panduan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua item ini dimasukkan ke dalam variabel. Nah, itu yang akan kita lakukan. Baik, kita hapus, kita berikan ke SPSS-nya. Nah, semua ini kita pindahkan ke variabel. Gimana caranya? Ada 2 tips. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan CTRL plus A. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini. Atau kalian menggunakan cara kedua berupa pencet shift ditahan, shift di keyboard, plus panah ke bawah. Oke. Kalian bisa menggunakan dua cara ini. Mau kontrol plus A atau shift panah ke bawah. Ini sama saja. Oke, yang saya pakai adalah yang cara kedua. Pencet shift, terus baru shift-nya ditahan, pencet panah ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita pindahkan, kita klik ini. Oke, habis itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ada klik OK. Nah, maka di kotak dialog log ini akan membentuk seperti ini. Nah, ini dua tile ini artinya kita menguji dua sisi. Kalau satu tile itu artinya kita menguji satu sisi. Kalau gini kita menguji dua sisi. Oke. Sudah selesai. Yang bivaritnya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya yang corrected. Masih sama, kalian klik analyze lagi. Masih sama. Kita klik. Lalu kita klik scale dan reliability analyze. Kita klik. Oke. Akan muncul kotak seperti ini. Sesuai dengan petunjuk untuk corrected. Itu ada pengecualian skor total. Skor total itu tidak ikut ke sini. Jadi hanya item 1 sampai item 9 aja yang ikut. Tapi kalau skor total nggak ikut. Oke. Sampai sini bisa kita pahami. Kita hapus dulu. Oke, kita balik ke SPSS-nya. Nah, di SPSS-nya kita menggunakan dua tips yang tadi saya berikan. Kalian bisa memencet Ctrl A, tetapi di sini kalian perlu menahan kontrolnya dan mengeklik skor totalnya supaya tidak ikut. Nah, tapi kalau panah ke bawah, kalian cukup klik item satunya, tahan shift, dan arahkan tombol panah ke bawah di keyboard sampai item 9, lalu lepas.
Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam item. Seperti ini. Skor totalnya tidak ikut. Selanjutnya, kita klik statistik. Sesuai dengan petunjuk ya. Kita klik statistik. Oke. Kita klik statistik. Nah, di sini kalau kalian terlanjur klik item atau klik sesuatu yang kalian lupa gitu dan tiba-tiba continue gitu ya, itu kalian cukup klik reset di sini. Maka semuanya akan ke reset default. Kalau kalian lupa, misalnya kalian lupa atau teledor, nah kalian bisa klik itu, kita klik reset. Nah, semua akan hilang. Kita masukin lagi. Masukin ke statistik, lalu klik scale if item deleted. Nah, yang lain jangan ya. Yang diklik itu scale item deleted, bukan yang item atau scale. Oke, kita lanjutkan. Klik continue di bawah. Oke. Habis itu kita klik OK. Nah, sekarang sudah ada data bivalid dan data corrected. Seperti ini. Oke. Semua sudah berjalan lancar ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ekspor hasil ini menjadi Word. Tunggu. Kalau jadi Word, itu akan terjadi kesalahan. Seperti apa kesalahannya? Seperti ini. Sebagai perbandingan aja. Nah, sebagai perbandingan, kesalahannya adalah itemnya cuma sampai 7. Hanya sampai 7. Sisanya nggak ada. Langsung ke corrected. Kalian bisa lihat di sini. Itu nggak ada. Nah, bagaimana cara mengakali hal seperti ini dan tetap menggunakan Word? Ada caranya. Caranya adalah kalian jadikan PDF terlebih dahulu. Oke, sampai tahap sini kita jadikan PDF. Kita klik export. Pertama klik file, habis itu klik export ya. Oke, klik export. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kalian dibebaskan untuk memilih datanya mau dijadikan apa. Seperti itu. Nah, di sini datanya saya mau jadikan PDF. Nah, kalian bisa lihat di sini portable document format atau PDF. Saya harus jadikan PDF. Karena ini disebut keharusan. Terus saya jadikan PDF. Oke, saya jadikan PDF. Silakan kalian mau naruh di mana, silakan bebas di sini. Kalian bisa ke DocDXD atau ke dokumen, downloads, music, pictures, itu kalian bebas. Nah, kita klik OK. Exporting progress muncul. Kita tunggu. Kalau PDF memang agak lama. Kalau Word itu sebentar. Nah, oke. Sekarang hasilnya ini ya. Tapi hasil ini sama hasil ini sama. Jadi biar nggak ketukar aja sih. Biar kalian paham juga ini hasil sama. Nah, kita klik yang hasil jauh. Sudah deh. Oke. Kalian bisa lihat di sini bahwa item 6 itu ada. Kalian bisa lihat di sini ya. Item 6 itu ada. Di sini kalian bisa lihat. Lalu kita cek apakah di bawahnya ada lagi. Ternyata ada.
bahkan sampai skor total. Seperti itu. Ada nih skor totalnya. Nah, berarti semua aman. Oke, aman. Lalu, yang kalian perlu ketahui adalah ketika sudah dijadikan PDF, kalian harus jadikan Word. Nah, di sini kalian bisa pergi ke Google, ketik saja PDF to Word atau PDF ke Word, dan pilih website sebebas kalian. Kalau saya pakai Smart PDF, karena dia ada di pencarian paling awal ya. Lalu, kita ubah dulu PDF ke Word, dan kita download hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini kita buka. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, jika ada garis kuning di sini, garis kuning, itu kalian klik saja enable editing. Biar garis kuning itu hilang dan kalian bisa ngedit. Oke. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita bisa lihat ya, datanya aman. Nah, lalu kita harus bisa pahami nih, maksud dari angka-angka ini itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke cara penerjemahannya. Oke, kita masuk ke tahap penerjemahannya. Sebenarnya mudah sih, nggak terlalu ribet kalau kalian bisa dengan mudah memahami. Oke, kita masuk ke sini. Yang kita lihat adalah skor total. Kalau di SPSS kita lihat skor total. Kalian bisa lihat di sini skor total. Begitu juga di Word skor total. Nah, di sini kita buka hasil downloadan yang kalimat kesimpulan plus rumus. Kalian buka itu, lalu kita baca yang divarit. Kita baca rumusnya ya, kita baca rumusnya. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka artinya korelasi antar variabel dihubungkan. Ya, berarti berhubungan. Kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang mana R hitung, yang mana R tabel. Oke, ini kita taruh dulu. Nah, yang dimaksud dengan R hitung adalah ini. Ini adalah R hitung. Dan ini artinya adalah 0,413. Nah, ini adalah R hitung. Oke, ini adalah R hitung. Lalu, di mana R tabel? Nah, R tabel yang kita maksud itu ada di PDF yang R tabel. Tabel R tabel ini. Nah, itu kita buka, lalu akan ada hasil seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana angka yang kita cari? Nah, angka yang kita cari itu adalah angka 0,05 atau 5%. Nah, yang kita cari itu ada yang 5% ya. Berarti kita abaikan yang 1%. Nah, yang 5% ini yang mana? Pertanyaan kan gitu. Nah, yang mana? Karena
responden ini berjumlah 15, kelihatan ya dari N sama dengan 15 nih. Nah, ini kelihatan dari sini. 15, maka yang kita cari adalah 15. Mana 15? Oke, 0,514. Oke, nah sekarang kita buat kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. Ya, metode Divarit. Kalimat kesimpulan. Dari output tersebut dapat diketahui nilai korelasi antar skor item dengan skor total. Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai R tabel. Ya. Nah, kalau nilai korelasi antara skor item dan skor total itu R hitung. Nah, oke. R tabel dicari pada signifikasi 0,05, artinya 5%. Dengan uji dua sisi, artinya 2 tile. Dan jumlah data N15, yakni responden. Didapat R tabel sebesar 0,514 yang tadi kita cari 0,514. Maka dapat disimpulkan untuk item 1 dinyatakan tidak valid karena 0,413, oke, saya lihat lebih kecil dibandingkan dengan 0,514. Berarti tidak valid. Maka kalimatnya ini yang perlu kita copy paste. Seperti itu. Jadi ini kita copy paste ya, kalimat ini. Kita copy paste di bawah sini aja. Paste. Oke. Selesai. Metode Divarit. Oke. Sekarang yang corrected. Gimana caranya? Oke. Corrected ini butuh pemahaman yang lebih dalam. Oke. Kita harus pahami dulu satu persatu. N di sini ada partisipan. Sedangkan yang ini adalah kesuksesan pengisian. Jadi 15 orang mengisi. Seluruh variabel. Soal maksudnya. Seluruh soal mereka ngisi. Oke. Kita bisa pahami itu. Nah, yang kedua ada reliability statistik. Yang kita perlu lihat adalah yang ini aja. Karena ini akan menjadi penentuan apakah valid atau tidak. Yang ini kita perlu lihat. Selanjutnya, item total statistik. Nah, yang mana yang kita perlu lihat? Yang kita perlu lihat sebenarnya ada ini dan ini. Ini yang perlu kita lihat. Nah, ini kita cek dengan kalimat kesimpulan yang saya sudah buat. Oke, kita lihat rumusnya terlebih dahulu ya. Nah, kita baca. Nilai Cron's bench alpha lebih besar dari 0,60.
maka kuesioner reliable, valid, atau konsisten. Kalau sebaliknya, tidak valid. Lalu, kita menggunakan kode yang kedua, nilai R tabel. Nilai Cronbach alpha lebih besar daripada nilai R tabel, maka kuesioner reliable. Nilai R tabel. R tabelnya tadi kita 0,514. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini Cronbach alpha min 2000,184. Oke, kita lihat kalimat kesimpulannya. Ini ya, 0,2184 lebih kecil daripada 0,60. Ini menunjukkan bahwa instrumen secara keseluruhan kurang dipercaya atau tidak valid. Nah, itu adalah akhir ya. Nah, kita bahas atasnya gimana? Sesuai dengan panduan yang telah disebarkan di WhatsApp group, kita baca hasil korelasi dapat dilihat pada output item total statistik pada kolom corrected item total correlation. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel 0,514 pada taraf signifikasi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah responden sebanyak 15, maka diperoleh R tabel sebesar 0,514. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya item 4 dan item 6 dinyatakan reliable atau konsisten atau valid, sehingga dapat dijadikan hasil penelitian. Tetapi ya, untuk lebih kurang tetapi untuk lebih lanjut perlu dilakukan analisis ulang dengan menggunakan item 4 dan 6 saja. Lebih kurang saja. Sisa item lainnya dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kurang tidak. Pertanyaan adalah, kenapa hanya item 4 dan 6 yang dapat dinyatakan valid atau konsisten, sedangkan item lainnya tidak? Oke. Yang perlu kita lihat adalah tabel correction item. Yang ini ya. Tadi angkanya adalah 514. Tempat. Nah, yang mana yang lebih dari 514, maka yang ini sama ini. Nah, ini dinyatakan valid. Tapi harus mengulang analisis data dengan hanya menggunakan item 4 dan item 6. Nah, kalau sisanya nggak valid. Karena lebih banyak yang nggak valid, maka data ini secara keseluruhan tidak dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, hapus. Kita baca kalimat selanjutnya. Sisa item lainnya dinyatakan tidak reliable atau tidak. Tidak. Sehingga dapat tetapi untuk lebih lanjut perlu dilakukan analisis ulang dengan hanya oke.
kita lanjutkan. Ini tidak konsisten. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan berdasar hasil analisis menggunakan teknik Alpha-Cron space didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,2 min 0,2184 di mana nilai reliabilitas instrumen sebesar 0, min 0,2184 lebih kecil dibandingkan 0,60. Ini menunjukkan bahwa instrumen secara keseluruhan kurang dipercaya atau tidak valid. Nah, baik itu teman-teman. Kalian sudah bisa paham kan dari hasil ini? Selanjutnya kita copy paste metodenya. Oke. Nah, oke, kita sudah copy paste. Ini nanti kalian buat sebaik mungkin aja ya. Mau edit apa, kalian edit senyaman mungkin. Nah, ini telah kita gunakan ya. Yang pertama kita lihat nilai R tabel. Yang kedua kita mengukur pakai 0,60 dengan cross batch alpha. Ini. Dan dinyatakan jauh. Ya. Nah, kalau yang ini yang berdasarkan kolom corrected item total relation nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan R tabel, itu cara yang ada di panduan SPSS-nya. Gitu. Jadi di dalam satu paragraf ini ya, itu ada 2 pembuktian kenapa itu dinyatakan tidak valid. Nah, begitu saja teman-teman yang saya ingin sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan melalui personal chat WhatsApp, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.